Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi bersama saya Zenita Putri dalam program Merajut Solusi, Merawat Warisan Menumbuhkan Harapan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana mengulas sejarah dari Kor Yesu dan kontribusinya bagi Kota Malang. Sudah mendengar kata Kor Yesu itu luar biasa, pasti orang Malang siapa yang tidak mengenal. Tapi di balik mungkin lingkup dari pendidikannya, sejarah pendidikan yang sudah berjalan di Kota Malang ini, ada histori dan heritage yang masih menjadi misteri. Dan bersama saya pastinya saat ini sudah ada 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau-beliau ini merupakan pakar-pakar dari sejarah itu sendiri, kemudian juga menjadi pelaku sejarah di dalam Kor Yesu sendiri. Yang pertama ada Suster Lucia Anggraini Musu. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Zenita. Selamat Oke, sore. mungkin boleh? Ya, terima kasih. Ini Suster Lucy, ini merupakan suster di Kor Yesu dan juga sudah menulis buku yang sudah ada di depan kita ini. Luar biasa sekali, di mana perjalanan Kor Yesu selama 125 tahun gitu, Suster ya. Banyak banget sejarahnya ya. Nanti kita akan ulas, saya akan tanya-tanya banyak sekali dengan Suster Lucy pastinya, tapi saya mau perkenalkan dulu yang lain dulu. Ada Suster Ingrid Widiningsih. Ya. Selamat sore, Suster. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa, Suster. Kayak semangat semua nih melihat suster-suster ini tetap semangat gitu ya. Dan ini sudah ada teman-teman kita di sini. Dan yang terakhir ada juga selaku beliau ini adalah praktisi dan juga bisa dibilang sangat pemerhati terhadap sejarah, kebudayaan, juga heritage, terutama di Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Utari. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Zenita. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita di Aula Kor Yesu gitu ya. Sudah ditemani juga dengan teman-teman dari Kor Yesu. Selamat datang semuanya, ibu-ibu dan suster. Dan juga ada adik-adik, boleh tepuk tangan. Ada adik-adik dari kakak Mbak Yucilik, selaku juga mereka adalah duta wisata Kota Malang yang pastinya juga harus mengenal sejarah bagaimana sih peninggalan dari zaman mulai Belanda sampai saat ini, begitu ya, Suster ya. Langsung saja, Suster, sebenarnya saya sangat tertarik ketika melihat kalau kita lewat nih di jalan utama, melihat bangunan Kor Yesu yang luar biasa megahnya. Pasti ada cerita di balik tembok ini. Dan mungkin siapa mungkin atau Suster Lucy atau Suster Ingrid yang akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya awal mula dari berdirinya Kor Yesu ini, terutama di Kota Malang pastinya. Silahkan, Suster. Terima kasih, Mbak Zenita. Kalau ditanya tentang awal, memang kami membaca sejarahnya dari para suster yang ditulis secara runtut di dalam kronik, sehingga kami bisa membukukan sampai 125 tahun. Di layar di belakang kami itu adalah gedung awal Kor Yesu, sekolah Kor Yesu, di mana masih 2 lantai. Ya, kita tahu semua bahwa Kor Yesu, sekolah Kor Yesu itu berdiri sudah 125 tahun atau sejak 1900. Tahun ini 126. Dan memang para suster biarawati Katolik yang pertama kali mendirikan ini. Di Malang waktu itu belum ada sekolah putri. Kami pertama kali yang datang ke sini untuk mendirikan sekolah putri TK dan SD. Nah, waktu itu memang belum ada sekolah, sehingga kami banyak kedatangan murid-murid. Dan Anda bisa lihat di layar juga, itu prasasti pertama yang diletakkan itu ada dalam bahasa Belanda, lalu tertempel sampai sekarang. Nah, mengapa kami sampai di sini? Pendiri para suster Ursulin yang datang ke Indonesia itu adalah Santa Angela Merici. Santa Angela Merici lahir di Italia sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, ia panutan bagi kami, dan dia mengatakan bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapakah dapat mencabutnya? Jadi kami percaya
bahwa kalau Tuhan yang pertama memulai sekolah ini di Malang, pasti Tuhan juga akan memelihara. Maka kami bersyukur sebagai generasi penerus sampai sekarang ini kami masih bisa memeliharanya. Wah, jadi memang dipertahankan ya suster ya. Berarti Benar. salah satu pelopor dari berdirinya sekolah di Kota Malang itu sendiri. Mungkin dulu zaman penjajahan gitu suster ya. Iya, iya. Itu ada suster yang 3 orang suster yang mendirikan. Itu yang pertama, pemimpin dan Tokoh-tokohnya. Iya, Ya, betul. Dia adalah tokoh-tokoh besar di balik Iya. berdirinya Koryesu. Boleh dijelaskan suster? iya, itu adalah suster yang menginisiasi berdirinya di sini, Suster Angela Flecken. Itu luar biasa karena dulu ibu kotanya masih Pasuruan, tetapi beliau memilih Malang menjadi kota yang akan didirikan sekolah. Jadi sungguh punya visi ke depan. Lalu 3 orang suster yang memulai TK SD itu. Pakaiannya ini mirip Mbak Zenita juga ya. Oh gitu. Siap. Ya, itulah. Jadi kami ada itu yang pendirinya ya. Pendiri-pendirinya gitu suster ya. Jadi selama 125 tahun ini pasti bukan perjalanan yang singkat gitu ya suster ya. Mungkin ada filosofi atau nilai-nilai yang ditanamkan dan sampai sekarang masih diimplementasikan dan terapkan bagi sekolah ini. Mungkin ada yang bisa dijelaskan suster yang menjadi fondasi dari pendidikan di Koryesu itu sendiri. Ya, selain Santa Angela yang mengatakan tadi jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya? Itu kami para suster yakin akan hal itu. Maka kami dengan segala upaya walaupun di bumi hanguskan, kami tetap masih bisa berdiri. Nah, untuk siswa-siswinya kami mempunyai serviam. Serviam Ini ya, serviam artinya saya mau mengabdi. Ini adalah moto dan semboyan bagi murid, pendidik, alumni yang ada di sini juga ya. Itu serviam saya mau mengabdi. Yang alumni yang di sini ngajar lagi sini ya. Jadi ini dimanapun di seluruh dunia kami tarekat atau ordo internasional di seluruh dunia di 35 negara itu murid-muridnya mempunyai logo dan semboyan yang sama sehingga mempunyai satu ikatan jiwa dan semangat. Nah, ini pada tahun 1930 mereka membuat formasi serviam ya di lapangan yang dilakukan oleh para siswa ya, para murid membentuk konfigurasi serviam yang artinya saya mau mengabdi. Jadi sampai sekarang tuh masih tertanam ya, bahkan sampai alumninya pun masih tetap ya istilahnya setia untuk mengabdi dan membagikan ilmunya kepada adik-adiknya gitu ya suster ya. Nah suster, selain itu suster pasti juga ada bagaimana perjalanannya ya, pasti namanya perjalanan ada mungkin jatuh bangunnya, kemudian juga ada masa-masa di mana Koryesu mungkin ada permasalahan atau apa. Suster, itu bagaimana ketika menjadi sebuah sejarah, terutama menjadi bagian sejarah dari Kota Malang itu sendiri kan suster? Benar, Kota Malang memang menjadi sasaran untuk pembumi hangusan sama setahun sebelumnya di Bandung ya, Bandung Lautan Api. Dan itu yang menjadi sasaran adalah rumah-rumah besar bangunan Belanda kolonial termasuk Koryesu dan Balai Kota ya. Anda sendiri tahu bahwa Koryesu dulu 2 lantai tapi sekarang tinggal 1 lantai. Ini bangunan yang terbaru ya suster ya? Iya, ini yang tinggal 1 lantai karena kami hanya dana terbatas, jadi tidak bisa lagi membangun semegah awalnya.